Setelah pekan lalu kami buatkan video soal karir De Vries di F1 yang akan segera berakhir, prediksi kami benar-benar kejadian pada hari Selasa malam kemarin dengan kembalinya Daniel Ricciardo ke tim AlphaTauri untuk menggantikan pembalap Belanda tersebut. Kami sudah mengatakan jika cepat atau lambat, karir Nick De Vries akan segera tamat karena berbagai situasi yang memang sudah tidak sejalan dengan perkembangannya di AlphaTauri yang lamban. Pernyataan Helmut Marko setelah kualifikasi GP Inggris yang mengatakan jika De Vries lah yang akan diganti alih-alih Sergio Perez sebenarnya sudah cukup untuk memastikan bagaimana buruknya situasi sang rookie di AlphaTauri. Namun, jika kami boleh berkata jujur, kami tidak menyangka jika De Vries akan berakhir secepat ini. Kami masih optimis jika De Vries bisa membalap sampai GP Belgia atau sebelum jeda musim panas. Namun sekali lagi, di atas langit masih ada Helmut Marko. Dan jika dia sudah berkehendak, maka selesai sudah nasib De Vries di F1. Panjang karir De Vries yang merupakan pembalap yang punya keturunan Indonesia kala lama dari Rio Haryanto dulu yang juga didepak di pertengahan musim. De Vries hanya sampai 10 balapan, sementara Rio dulu bisa sampai 12 race dan bertahan sampai sebelum summer break. Bedanya adalah De Vries dipecat karena tidak perform, sementara Haryanto dulu kekurangan dana. Seperti yang kami mention di video pekan lalu, nasib De Vries di F1 ditentukan oleh seberapa siap pembalap yang akan menggantikannya. Daniel Ricciardo jadi pembalap dengan kandidat terkuat karena pengalaman serta koneksi yang ia punya dengan Red Bull secara langsung. Red Bull memutuskan untuk mengevaluasinya terlebih dulu di tes ban Pirelli yang berlangsung di Silverstone kemarin dengan memakai mobil RB19 untuk memastikan jika ia cukup layak untuk comeback ke F1. Hasilnya adalah pembalap 34 tahun ini berhasil tampil impresif dengan catatan waktu 1 menit 27,4 detik atau sekitar 0,7 detik lebih lambat dari catatan pole position Max Verstappen. Jika melihat ban yang dipakai Ricciardo ini punya kompon yang lebih keras dan tidak memakai selimut penghangat ban, maka bisa dibilang kalau catatan waktunya sangat kompetitif. Red Bull meyakini jika waktu tersebut sudah cukup untuk menempatkannya di barisan depan pada GP Inggris pekan lalu, dan ia kemudian dinilai layak oleh tim untuk kembali ke F1. Namun ternyata keputusan dipecatnya De Vries sudah mereka buat dari beberapa hari sebelum Ricciardo ikut tes ban Pirelli, atau bahkan sebelum GP Inggris dimulai. Red Bull dan AlphaTauri sudah membandingkan data dari uji simulator antara Daniel Ricciardo, Yuki Tsunoda, dan Nick De Vries. Yang terjadi adalah De Vries gagal memenuhi target data yang dibuat oleh Tsunoda. De Vries kemudian diberi kesempatan oleh tim untuk bisa mengejar ketertinggalannya dari Tsunoda dalam 2 atau 3 balapan. Namun dalam 3 race terakhir saja, De Vries gagal lolos dari Q1 dan itu sudah meyakinkan Red Bull untuk memecatnya dan menggantikannya dengan Daniel Ricciardo. Performa De Vries yang memang angin-anginan memang merupakan faktor yang tidak bisa kita kesampingkan sebagai penyebab utama kenapa karir F1-nya berakhir dengan begitu cepat. Namun, problem De Vries di AlphaTauri lebih besar dari sekedar performanya yang tidak memuaskan. Mulai dari mobil AT04 yang bapuk dan sulit dikemudikan bagi pembalap rookie dengan tidak stabilnya grip ban belakang, serta arah development yang belum jelas mau dibawa kemana. Kemudian sampai masalah internal tim serta atasan yang memang tidak menginginkan sosok De Vries berada di dalam tim sejak awal. Tidak adanya support atau dukungan penuh dari tim kepadanya membuat keberadaan De Vries di AlphaTauri seperti tidak dianggap. Apalagi dengan semua kritikan yang ia terima dari Helmut Marko, membuat De Vries tidak punya proteksi yang ideal untuk bisa fokus di sirkuit. Red Bull terlalu gegabah dalam merekrut Nick De Vries sebagai pengganti dari Pierre Gasly. Atas dasar dari saran atau masukan dari Max Verstappen sebagai orang dalam, dia melobi Helmut Marko dan Christian Horner untuk merekrut rekan senegaranya itu ke AlphaTauri. Kesalahan Red Bull di sini adalah mereka menilai kemampuan De Vries dari satu balapan berdurasi 80 menit ketika dia menggantikan Alex Albon di GP Italia tahun lalu. Memang, dia berhasil tampil memikat dengan meraih poin perdana di balapan debutnya, namun yang tidak dilihat oleh Red Bull adalah faktor sirkuit Monza yang banyak lurusan, serta mobil Williams yang memang cukup kuat di sana. De Vries belum teruji secara klinis tentang bagaimana pendekatannya di F1 dengan iklimnya yang sangat kompetitif serta kejam seperti di Red Bull. Faktor tersebut tidak diperhitungkan oleh Helmut Marko, dan ia menempatkan Nick De Vries pada situasi yang belum pernah dialami sebelumnya di AlphaTauri. Keputusan mereka untuk mengakhiri kontrak sang pembalap lebih cepat adalah konsekuensi yang mereka ambil, karena sudah merusak reputasi De Vries ke dalam lingkungan yang super kejam di Red Bull. Daripada mentalnya semakin ambruk, maka ini adalah langkah terbaik bagi De Vries.
yang masih punya masa depan yang bagus di ajang-ajang balap lain di luar sana, di mana mungkin ia akan lebih dihargai sebagai pembalap daripada di AlphaTauri. De Vries masih bisa kembali ke ajang Formula E mengingat statusnya sebagai juara dunia di sana, atau membalap reguler di WEC, terutama di kelas hypercar yang sedang panas dan banyak pabrikan yang ikut. Keputusan untuk memecat De Vries lebih cepat juga berhubungan dengan kondisi AlphaTauri yang sedang krisis, di mana mereka sekarang menempati posisi juru kunci di klasemen konstruktor. Tim butuh sosok senior seperti Daniel Ricciardo yang punya input serta output yang bagus untuk pengembangan mobil. Bagi Ricciardo, jelas ini adalah kesempatan kedua yang tidak boleh ia sia-siakan begitu saja. Pembalap Australia ini harus memaksimalkan semua balapan yang ada untuk membuktikan diri jika ia belum habis. 2 tahun masa suram di McLaren sudah membuat reputasinya sebagai 8 kali pemenang balap di F1 menjadi rusak, dan ia harus memperbaiki itu selama 12 race tersisa musim ini bersama AlphaTauri. Target dalam karirnya sudah sangat jelas, yaitu kursi Sergio Perez di Red Bull. Ricciardo sudah menegaskan komitmennya jika ia ingin comeback di tim utama Red Bull yang sudah dianggap sebagai rumah sendiri. AlphaTauri adalah jalan yang harus betul-betul ia manfaatkan untuk bisa mencapai target besarnya tersebut dalam 1 atau 2 tahun ke depan. Posisi Sergio Perez mungkin aman untuk 2024, tapi tidak ada jaminan untuk tahun 2025. Bagi Perez, jelas jika kembalinya Ricciardo merupakan kiriman sinyal peringatan dari Red Bull soal performanya yang menurun. Dalam 5 balapan terakhir, Checo selalu gagal lolos ke sesi Q3 dan cuma sekali meraih podium. Namun, performa buruknya itu masih bisa ditolerir oleh tim karena dominasi dari mobil RB19 dan Max Verstappen membuat Red Bull sangat nyaman di pucuk klasemen. Namun tidak ada jaminan jika musim depan Red Bull bisa mengulangi dominasinya tahun ini, dan jadi alasan kenapa posisi Sergio Perez belum 100% aman. Seandainya Checo tidak menunjukkan tanda-tanda jika performanya membaik di paruh kedua musim 2023, maka bukan tidak mungkin Helmut Marko akan turun tangan dan menukar posisinya dengan Ricciardo untuk tahun depan. Namun, yang lebih penting adalah Ricciardo harus bisa membuktikan terlebih dulu di AlphaTauri, yang mana ini jelas tidak mudah. Di mobil seperti McLaren saja, dia kesulitan untuk mengadaptasikan gaya balapnya di sana. Apalagi di mobil seperti AlphaTauri yang notabene merupakan mobil terlambat di grid. Sisi positifnya adalah mobil AlphaTauri memiliki beberapa persamaan dengan Red Bull secara karakteristik setup dan bagian belakang mobilnya. Itu diharapkan bisa membantu Ricciardo untuk lebih menyesuaikan gaya balapnya yang halus ketika berbelok dan memaksimalkan performanya di track. Selain dampak terhadap Perez, kedatangan Ricciardo juga punya pengaruh terhadap Yuki Tsunoda yang kehilangan benchmark atau patokan setelah ditinggal Gasly. Kehadiran Ricciardo akan jadi ujian sebenarnya tentang seberapa improve dan seberapa jauh progres yang ia buat tahun ini. Meski secara garis besar, target Ricciardo adalah kursi kedua di tim Red Bull, tapi semua itu harus ia mulai dari target paling sederhana dan paling dekat dalam 12 race pertamanya di AlphaTauri, yaitu mengalahkan Tsunoda secara konsisten untuk meyakinkan tim jika inilah sosok Daniel Ricciardo yang selama ini menghilang dan dibutuhkan oleh Red Bull. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.